Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini saya bersama anggota saya. Perkenalan dulu, nama saya Wisnu Ananta dengan NIM 182121121. Dan saya Muhammad Yanzina Nugraha dengan NIM 1821211135. Di sini kami akan mewawancarai sini bersama narasumber kita, Mas Riko Mulyono selaku pengusaha pembudidaya dan pembesaran ikan lele. Langsung saja, di sini ada pertanyaan, Mas. Oke, Mas. Terkait letak pasar dekat konsumen atau gimana, Mas? Untuk letak pasar itu kita yang pertama menggunakan media. Dalam arti media itu kita menggunakan pemasaran dengan Facebook. Di Facebook kan ada salah suatu grup, itu grup jual beli petani ikan lele Ngawi. Nah, awal mula kita memasarkan itu kita mengunggah ikan lele kita yang siap dipanen, kita ditawarkan dulu ke grup Facebook tersebut. Biasanya penawaran itu ada foto ikan lele dengan lokasi pengusaha dengan harga ikan lele per kilo tersebut. Nah, itu pemasaran yang pertama. Terus pemasaran yang kedua, saya akan melakukan usaha ini, jual belinya itu ada jual beli ikan lele yang masih hidup dan jual beli ikan lele yang sudah matang. Dalam arti sudah matang itu sudah diolah dan sudah digoreng. Nah, pemasaran untuk ikan lele yang sudah matang itu kita titipkan di warung-warung setempat. Jadi nanti kita tinggal bagi hasil berapa persen dari penjualan tersebut ke warung yang kita store itu. Gitu, Mas. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua, ketersediaan tenaga kerja di tempat Bisa saya untuk ketenaga kerjaan itu saya melakukan usaha ini secara individu ya, ada sendiri. Saya tuh usaha ini berangkat dari keluarga sendiri. Jadi untuk tenaga kerja itu ya kita lakukan dari keluarga saya sendiri. Dalam artian yang melakukan itu bisa saya, bisa bapak saya dan kakak saya. Kalau tenaga kerja itu kita dibantu sama 3 orang tersebut. Ya, dalam artian nanti tinggal bagi siapa yang waktunya nguras hari ini, terus siapa yang ngasih makan di jam ini, seperti itu. Oke, terus gini, Mas, di tempat usahamu kan kalau bilang berbicara terkait ikan kan pasti pakai aerator, Ya. juga pasti pakai listrik, Mas. Ya. Untuk penggunaan listrik itu setiap bulan itu kira-kira menghabiskan berapa Dalam arti jumlah uang. jumlah? Nah, kalau di tempat saya usaha itu untuk listrik per bulannya itu bisa sampai 400.000. Karena apa? Yang pertama, ikan lele itu minusnya paling banyak itu di bagian pengairan. Dalam pengairan lele itu bisa jadi 3 hari sekali itu kita nguras ganti air. Jadi kita perairan itu sangat utama untuk ikan tersebut, karena kalau apalagi musim hujan seperti ini, kalau hujan deras airnya masuk ke kolam itu kan menimbulkan asam yang banyak, air bakalan keruh, lele stres, pH-nya juga berkurang. Jadi ya pengairan itu sangat diutamakan. Terus untuk perairan itu di ikan lele saya itu pakai sanyo sibel itu, Mas. Jadi itu keluarnya itu banyak airnya gitu. Terus terkait kayak pembuangan sampah itu tempatnya di mana? Nah, pembuangan sampah kalau di Semisal kayak sisa-sisa makanannya atau mungkin ada bangkai-bangkai kan, tapi namanya usaha kan juga ada, entah itu bisa bertahan itu, entah ada yang mati, itu ya, pembuangannya gimana? Kalau yang nama jenis usaha barang hidup kan pasti ada kematian kan wajar, Mas. Yang pertama itu kalau ada bangkai itu jangan sampai, kan juga ada toh, Mas,
bangkai terus dimakankan ke lele, dirajang itu dimakankan kan ke lele itu. Kalau bisa jangan seperti itu, karena kalau lele makan bangkai itu akan timbul penyakit di lele tersebut. Biasanya penyakitnya itu jamur. Jadi ketika waktu saya nguras kan biasanya lele yang mati itu ada yang ngambang, ada yang tenggelam juga. Nah, ketika kita nguras lele tersebut itu kita ambil, kita buang itu Mas, ditimbun pakai tanah. Jangan sampai itu bangkai tersebut dikasihkan ke barang hidup lainnya, kan ada atau biasanya dimakankan ke binatang lain itu. Tapi ada misalnya tempatnya untuk pembuangan bangkai. Untuk pembuangan bangkai itu ada tempat khusus. Terus pembuangan sampah limbah air itu modelnya itu di kolam saya, di samping kiri kolam itu ada saluran kanal kecil lah Mas, dan itu ada paralon panjang. Nah jadi kolam ketika dikuras, kolam itu dibuka, itu air langsung mengalir ke pembuangan. Kemudian ini fasilitas yang terdapat di usaha Mas, apakah ada pelayanan kesehatannya, apa ada alat pencegah kebakarannya, terus keamanannya gimana? Untuk alat kesehatan ya kita berangkat dari diri sendiri Mas, kita menjaga kesehatan diri sendiri juga, apalagi musim hujan seperti ini. Nah untuk alat kebakaran ya belum ada Mas, kalau alat kebakaran mencegah kebakaran itu belum ada. Terus alat apa lagi tadi? Keamanan Menjaga di usaha, di tempat usaha keamanan seperti apa? Nah untuk keamanan sendiri itu di dekat kolam saya itu ada anjing penjaga. nggak ada masalah itu. itu ada gubuk kecil ya, kita biasanya untuk memantau perkembangan kolam, memantau keamanan kolam juga ada. Biasanya saya sendiri itu kalau pagi sampai kita pagi jam 9 itu kan ngasih ikan lele, terus sampai stay di situ saya sampai jam 10 ya, sambil ngopi Mas di gubuk tersebut. Nah itu kalau pagi sampai siang. Nah kalau malam itu kolam saya itu ada banyak lampu penerangan. Jadi kan soalnya kan tempat kolam saya itu di belakang rumah, di kebun itu, kalau nggak ada tempat penerangan ya kita ya menjaga Mas. Yang namanya maling kan kita juga nggak tahu. Makanya itu kita menggunakan lampu penerangan yang cerah itu. Terus kan tempat usaha Mas kan berada di belakang rumah Mas ya? Iya. Apakah biar terlihat kalau rumah Mas sedang ada usaha pembudidayaan lele, mungkin depan rumah Mas ada plang-plang atau apa gitu? Oh ya, nah kalau itu kan salah satu strategi pemasaran biar orang-orang itu tahu oh bahwasanya di sini ada tempat usaha lele. Saya kalau membutuhkan bisa langsung sesuai alamatnya. Nah, kolam saya itu tepatnya di belakang rumah. Nah, namun samping rumah saya itu ada gang yang bisa menuju ke kolam saya. Jadi di gang tersebut itu ada plang alamat bahwasanya itu tulisan usaha lele Riko begitu. Nah, jadi nanti orang bakalan tahu itu strategi pemasaran juga. Kemudian lalu lintas di daerah tersebut apakah sering ramainya pas hari apa aja Pak? Nah kalau masalah keramaian itu kan tempat usaha saya di desa padat penduduk. Jadi kalau bilang keramaian ya emang sangat ramai Mas, soalnya penduduknya itu sangat ramai juga. Dan kolam saya itu juga terlihat dari jalan raya gitu. Kalau berbicara tempat parkir pasti udah ada Mas ya? Kalau pasti tempat parkir luas ya? Luas Mas, itu ada depannya itu ada lapangan itu. Terus kira-kira Mas ya, semisal nih, semoga saja Mas ya, kita berdoa juga kan, kalau namanya usaha selang waktu kan pasti akan membutuhkan, semisal kayak ternak lele kan, misal dari pemasarannya ramai, nanti kita kan pasti membutuhkan tempat untuk membudidayakan lagi kan Mas ya, menambah. Itu kira-kira terkait tempat untuk menambah itu ada nggak? Nah untuk saat ini kan
pembesaran ikan lele saya itu media terpal bioflok yang iya. bulat itu Iya. itu medianya kurang lebih 3 meter bundar itu. Nah, itu semua masih media itu. Kalau pembudayaan untuk pembesaran fasilitas tempat lagi itu sudah saya siapkan dan lahannya juga ada, dan sekarang ini masih proses tahap menggali tanah. Nah, itu nanti masih waktu 1 minggu baru jadi. Jadi kita nambahnya dari media terpal bioflok itu ditambah ke media tanah gitu. Kemudian ini lingkungan daerah sekitar yang mendukung produk usaha. Oh iya, kalau di masyarakat kan pola pikirnya kan berbeda-beda Mas. Ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu mesti Mas. Yang pertama karena suka itu bahwasanya kan di lokasi saya itu kan pemuda kan banyak Mas. Iya. Jadi masyarakat itu sukanya gini, para pemuda itu banyak yang mencoba berusaha dari kecil sampai ke usaha besar. Nah, yang kedua itu mengenai yang ketidaksukaan itu mesti ada Mas. Itu yang pertama, yang namanya limbah itu kan pasti bau Mas, apalagi kita di masyarakat penduduk padat itu ketika limbah tersebut, apalagi musim hujan seperti ini, limbah terus ketera air hujan itu pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap di masyarakat. Ya pernah ditegur sama masyarakat, tapi ya kita tetap mencari solusinya bagaimana agar air limbah tersebut biar tidak bau. Oke, terus ini Mas, terkait persaingan Ya. di sekitar rumah Anda itu seperti apa? Mungkin berbicara terkait pembudidayaan lele di rumah sekitar Anda itu rata-rata atau mungkin hanya Mas saja? Oh iya, kalau di lokasi desa saya yang namanya usaha pembudidayaan ikan lele itu sangat banyak Mas. Kalau kita berbicara mengenai persaingan, yang pertama itu tetap kita cara memasarkan Mas. Cara memasarkan itu sangat penting. Yang paling penting. Yang paling penting sangat pemasarannya. Misal di usaha A itu pemasarannya tidak melalui sosial media Facebook, namun di usaha saya itu pemasarannya lewat sosial media Facebook tersebut. Jadi strategi pemasaran itu sangat penting. Terus ada di usaha A itu pemasarannya tidak dititipkan ke warung-warung, namun dia itu menjualnya di pasar berupa ikan lele masih hidup, jadi masih mentah itu. Nah, di usaha saya itu strategi saya itu pemasarannya ikan lele yang sudah matang kita titipkan ke warteg-warteg itu. Oke. Mungkin cukup itu Mas. Oke, Mas. Pertanyaan saya. Terima kasih Mas ya. Ini saya tutup dulu ya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Mungkin itu hasil wawancara kami bersama pelaku usaha pembudidaya lele. Maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.